Engkau Bapa yang Maha Tahu, di tangan-Mu masa depanku. Kau gembala yang baik bagiku, selalu menyediakan melampaui doaku. Tak Kau hitung pelanggaranku, tak Kau catat masa laluku. Pengampunan-Mu ada bagiku, apapun yang terjadi. Kau tetap memanggilku anak-Mu. Tiada syarat kasih setia-Mu, tak pernah lepas penjagaan-Mu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapakku. Engkau Bapa yang Maha Tahu, di tangan-Mu masa depanku. Kau gembala yang baik bagiku, selalu menyediakan melampaui doaku. Tak Kau hitung pelanggaranku, tak Kau catat masa laluku. Pengampunan-Mu ada bagiku, apapun yang terjadi. Kau tetap memanggilku anak-Mu. Tiada syarat kasih setia-Mu, tak pernah lepas penjagaan-Mu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapakku. Kau yang cukupi semuanya, Kau yang sediakan, Kau yang mencukupkan segala keperluanku, Bapa. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur Bapa, punya Allah seperti-Mu, punya Tuhan seperti-Mu yang selalu baik kepadaku. Kau cukupkan semuanya, segala yang ku perlu, Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa, tiada
dahsyat kasih setiamu, tak pernah lepas penjagaanmu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapakku. Oh, tiada syarat kasih setiamu, tak pernah lepas penjagaanmu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapa, Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapa, Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapakku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi. Apa kabar saudara semua? Kita berjumpa lagi pagi hari ini. Mari sebelum saudara beraktivitas, kita mau sama-sama sejenak berada di dalam hadirat Tuhan. Kita percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk kita pagi hari ini. Terus mengucap syukur dalam segala keadaan. Pagi hari ini saya mengajak kita buka bersama-sama dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Roma 12 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya. Ketika Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di kota Roma, ketika Paulus menuliskan ini, sebetulnya Paulus itu sedang mengajarkan kepada para murid-muridnya atau para pengikut Kristus untuk bagaimana bertindak layaknya sebagai pengikut Kristus. Ya. Dan di ayat 12 ini merupakan poin-poin penting. Dikatakan, engkau semua bersukacitalah dalam pengharapan. Ya. Sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Nah, ini dinasihatkan karena ini mungkin saat itu bukan sesuatu yang mereka bisa lakukan karena mereka belum mengerti. Tapi kemudian Paulus berkata, ini yang harus engkau lakukan. Bersukacita itu karena pengharapan, bukan bersukacita karena yang lain-lain. Saya ambil sebuah artikel yang ditulis pada tahun 1993 dan kebetulan dituliskannya pada bulan Mei tahun 1993. Ya, sebuah artikel menuliskan begini, manusia itu mengejar joy atau sukacita di dalam setiap jalur-jalur yang mereka coba capai sebanyak mungkin, ya. Serandom mungkin mereka mencoba.
Ada yang berhasil menemukan sukacita, ada yang tidak dapat. Ya. Ada yang tidak mendapatkan sukacita. Dan mungkin sebetulnya lebih mudah kalau dikatakan bahwa di mana sih sukacita itu tidak dapat ditemukan, gitu ya. Nah, ada beberapa nama orang-orang yang mungkin saudara tidak pernah dengar atau tidak familiar, tapi saya akan bacakan untuk memberi gambaran pada kita. Yang pertama, sukacita tidak dapat ditemukan di dalam ketidakpercayaan. Ya, ada seorang yang bernama Voltaire, saudara pasti familiar dengan nama ini. Ya, Voltaire adalah seorang manusia yang tipenya itu sangat amat berpengaruh dalam zamannya waktu itu. Sangat berani, ya. Sangat berpengaruh lah intinya ya. Tapi dalam ketidakpercayaannya, dia tidak bisa menemukan sukacita. Dan Voltaire pun bilang, I wish I had never been born. Aku berharap aku tidak perlu dilahirkan di dunia ini. Yang kedua, not in pleasure, bukan dalam pleasure atau kesenangan, ya, kenikmatan. Ada seorang yang bernama Lord Byron. Nah, kalau Lord ini biasanya Inggris ya, orang England, dari Inggris sana, Britania Raya. Lord Byron ini seseorang yang hidupnya itu penuh dengan pleasure, penuh dengan kenikmatan. Segala yang manusia cari bisa dia dapatkan. Ya. Tapi kemudian dia menuliskan bahwa milikku yang akhirnya ku dapatkan, sukacita yang ku bangga-banggakan, akhirnya yang aku dapatkan hanyalah cacing dan perasaan yang menderita, hanya itu milikku pada akhirnya. Sukacita juga tidak ditemukan dalam uang. Saudara bisa Google namanya Jay Gould. Jay Gould ini seorang milioner asal Amerika Serikat. Punya uang banyak sekali. Ya. Ketika dia sekarat hendak mati, Jay Gould yang uangnya banyak ini, Jay Gould berkata, saya merasa saya orang yang paling miserable, orang yang paling menyedihkan di seluruh bumi ini. Ada seorang lagi, namanya Lord Beaconsfield. Dia orang yang posisinya tinggi dan cukup terkenal pada zamannya. Tapi pada akhirnya dia menuliskan, masa mudaku adalah sebuah kesalahan. Masa dewasaku adalah perjuangan penderitaan. Dan masa tuaku adalah sebuah penyesalan. Dan yang terakhir pasti saudara pernah dengar ini. Ya. Seseorang yang di usia mudanya cemerlang dalam dunia militer. Sehingga namanya dieluk-elukan. Dikatakan dia ini orang yang punya military glory. Militernya ini sangat glorious, berjaya, mulia sekali. Alexander Agung, Alexander the Great. Alexander Agung itu literally menaklukkan dunia yang kita kenal saat ini. Ya. Setelah dia melakukan itu semua, dia masuk ke tendanya. Dan kemudian dia menangis di dalam tendanya. Sebelumnya dia berkata begini, tidak ada lagi dunia yang bisa kutaklukkan. Saudara kalau mendengar tadi apa yang saya bacakan ini, mereka semua mencapai yang bisa dikatakan terbaik yang dunia bisa tawarkan. Mereka sudah mencapai yang dikenal sebagai glory. Terkenal, ya kaya, ada uang, ya posisi, ada kemenangan dalam perang, iya. Tapi ada satu
yang tidak benar-benar mereka dapatkan. Sukacita yang sesungguhnya. Dan saudara tahu di mana kita bisa mendapatkan shimcha atau sukacita yang sesungguhnya. Hanya ada di dalam Yesus Kristus seorang. Karena terbukti tidak bisa dicari di orang lain, tidak bisa dicari di yang dunia bisa tawarkan, semuanya sementara. Oleh karena itu firman Tuhan ini ayat 12 berkata, bersukacita dalam pengharapan. Bersukacita dalam pengharapan. Artinya apa? Di sini ada yang namanya sebuah perasaan yang percaya. Karena dia bisa dipercaya. Di sini adanya antisipasi. Bukan deg-degan atau menunggu dengan ketidakpastian ya. Tapi kita selalu siap respon kita. Dan di dalam pengharapan kita bersukacita. Beberapa minggu yang lalu saya sempat bagikan ini di ibadah raya. Bersukacita dalam pengharapan. Kenapa? Karena pengharapan kita, harapan kita itu di tangan Tuhan. Dan dia bisa dipercaya. Ya. Dan kalimat berikutnya dikatakan sabarlah dalam kesesakan. Nah ini. Kesesakan itu diterjemahkan juga sebagai tribulations, kesulitan, cobaan. Firman Tuhan menegur kita, mengajak kita, mengajar kita untuk bersabar. Bersabar. Bersabar itu bukan berarti dipendam, tapi bersabar itu memiliki daya tahan. Orang yang tidak biasa berhujan-hujan, dengan orang yang biasa hujan-hujan, daya tahan tubuhnya terhadap hujan berbeda. Orang yang biasa main drum, ya, saya pemain drum, dan orang yang tidak biasa bermain drum, daya tahan tangan dan kakinya berbeda. Atau kalau saudara mau lebih gampang, orang yang biasa menggunakan kakinya untuk bersepeda dan orang yang tidak biasa bersepeda, daya tahannya berbeda. Nah demikian pula firman Tuhan mengajar kita, orang yang belajar terus untuk sabar, punya daya tahan. Saya katakan begini kenapa? Karena sabar itu sebuah hal yang tidak mudah dimiliki oleh manusia. Karena kita berada di zaman yang semuanya sat instan. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita bersabarlah dalam kesesakan. Sabar, fokus kita bukan keadaannya, kesusahannya. Sabar dalam kesesakan kemudian kita pikirkan aduh aku bangkrut, aku gagal, aku kalah. Ya sudah sabar, nerimo. Bukan. Bersabar dalam kesesakan itu fokusnya adalah pada daya tahannya. Bagaimana saat mengalami kesesakan kita masih bisa bangkit, kita masih bisa memperkatakan iman kita. Kita masih bisa percaya dalam hati, kita masih bisa beribadah ke gereja, kita masih bisa bersyukur dalam segala hal. Itu daya tahan yang diperlukan, sabar dalam kesesakan. Kita bertahan untuk sebuah kemenangan. Kita bertahan untuk sebuah kemenangan. Bukan menerima keadaan, tetapi bertahan dengan apapun yang kita miliki untuk sebuah kemenangan. Sabar dalam kesesakan. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah bertekunlah dalam doa. Ini sifat yang harus dimiliki oleh setiap kita mau atau tidak mau. Saya tidak mengatakan bahwa kita semua harus menjadi pendoa. Enggak. Kalau saya mengatakan begitu, berarti saya tidak adil dalam hal ini. Karena yang saya percayai doa itu adalah nafas hidup orang percaya.
Maka kalau saudara tidak berdoa, saudara tidak bernafas. Secara roh saudara. Dan kalau saudara tidak bernafas, saudara akan mengalami banyak gangguan. Kalau otak tidak disuplai oksigen, akan mengalami penurunan kesadaran, akan mengalami gangguan ini dan itu, dan sebagainya. Kalau kita tidak bernafas, tidak mendapat suplai oksigen yang baik, maka akan banyak gangguan yang terjadi. Kalau kita berdoa, setia berdoa, terus-menerus berdoa, konstan berdoa, saya percaya Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak tinggal diam. Saudara, kalau saudara sedang berpikir bahwa berdoa itu hanya wasting of time, menghabiskan waktu, mari kita coba renungkan kembali bahwa berdoa itu bukan sesuatu yang membuang waktu Anda, tapi berdoa itu adalah memastikan Anda berada di dalam rencananya Tuhan. Doa juga bukan sebuah hal liturgis saja. Doa bukan hanya karena disuruh, tapi doa itu bercakap-cakap dengan Tuhan. Doa itu adalah mencurahkan hati kepada Tuhan. Ketika senantiasa kita sehat dalam hal ini, dalam hal berdoa, keluar masuk kita sehat, maka semuanya baik-baik saja. Orang yang berdoa bukan berarti langsung dicap, wah ini orang yang luar biasa, sangat gerejawi sekali. Enggak. Saya percaya berdoa itu adalah setiap saat kita ingat Tuhan, setiap saat pikiran kita berbicara kepada Tuhan, sebuah keadaan di mana kita berkomitmen untuk ambil waktu mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kita berdoa. Dan ketika kita melakukan itu, kita sedang semakin menyelaraskan diri kita dengan Tuhan. Yang saya bagikan pada pagi hari ini adalah bagaimana kita bertindak selayaknya pengikut Kristus. Dalam menghadapi apapun, kita bertindak seperti pengikut Kristus. Bukan seperti orang yang tidak mengikuti Kristus, tapi seperti orang yang mengikut Kristus. Saya percaya firman Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk menjadi orang yang langsung sempurna. Enggak. Kita berjalan sambil membenahi diri, sambil semakin disempurnakan oleh kasih Kristus. Tapi pagi hari ini kita mau ingat belajar bahwa sebagai pengikut Kristus, kita belajar untuk bersukacita dalam pengharapan. Kita belajar untuk sabar dalam kesesakan. Dan kita juga belajar bertekun dalam doa. Pagi hari ini, mari kita berdoa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu menguatkan kami pagi hari ini. Dan biar sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati, dan dibungkus dengan darah Yesus. Tuhan, kami terus mau mengucap syukur dalam segala keadaan. Kami terus mau membuka hati kami untuk Kau semakin memenuhi kami dan memperbaharui kami. Pagi hari ini kami percaya Engkau mengampuni setiap kesalahan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami, menjagai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.